Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on, yaitu untuk paket tracer 3.4.5 configure trans. Jadi di sini ada topologinya dan ada objectives-nya, yaitu part 1 verify VLANs, part 2 configure trunks. Jadi ini ada background-nya. Trunk ini diperlukan untuk meneruskan informasi VLAN antara switch. Jadi port pada switch bisa berupa port akses atau port trunk. Port akses ini membawa lalu lintas dari VLAN tertentu yang ditetapkan ke port tersebut. Kalau port trunk secara default merupakan anggota dari semua VLAN. Oleh karena itu, port ini membawa lalu lintas untuk semua VLAN. Jadi pada aktivitas ini berfokus pada pembuatan port trunk dan menetapkan ke VLAN asli selain VLAN default. Pada switch 1 kita coba untuk menjalankan display ini kan, verify VLAN, display the current VLANs. On switch 1 jalankan perintah yang menampilkan semua VLAN yang telah dikonfigurasi. Jadi ini enable show VLAN brief. Ini dapat kita lihat ada VLAN 10 faculty staff, VLAN 20 students, VLAN 30 guest default, VLAN 88 management, VLAN 99 native. Oke, dan ini VLAN satunya yang emang aktif. Terus di switch 2 dan switch 3 kita akan menampilkan semua VLAN-nya juga. Kita lihat apakah sama, yaitu enable show VLAN brief. Oke, ini kalau ini sudah ada portnya, sudah di mode akses berarti ya. Kalau di switch 3 kita enable configure terminal and so VLAN brief. Oke, sama seperti yang ada di switch 2. Lalu ke step yang kedua, yaitu verifikasi hilangnya konektivitas antar PC pada jaringan yang sama. Jadi di sini pada ini verifikasi ya. Jadi ping antar host pada VLAN yang sama beda. Jadi saling ping hal ini karena part yang menghubungkan switch ke VLAN satu saja. Iya, coba kita ping dari PC 1 ke PC 4, apakah bisa? Nah, ini belum bisa karena belum dikonfigurasi trunknya gitu. Jadi kita akan mengkonfigurasi trunks, yaitu pada step 1 konfigurnya di switch 1. Switch 1 ini kita masuk ke configure terminal. Lalu di sini kita ke interface range gigabit 0/1 sampai 2 ya. Terus kita beri akses switch port trunk. Oke, ini sudah. Lalu kita akan ke yang B. Konfigurasikan VLAN 99 sebagai VLAN asli untuk interface gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2 di switch 1. Jadi perintahnya adalah switch port trunk native VLAN 99. Kalau sudah, maka hasilnya seperti ini.
ini nih. Port terang memerlukan waktu yang singkat untuk aktif karena protokol spanning tree. Jadi kita akan mempercepat waktunya. Fast forward ya, untuk mempercepat proses setelah port aktif. Oke, kita akan menerima pesan syslog seperti ini. Nah, ini pesan syslognya sudah terlihat seperti pada instruksi. Terus selanjutnya di sini kita akan kita sudah mengkonfigurasi VLAN 99 sebagai VLAN asli pada switch 1, namun switch 2 dan switch 3 ini menggunakan VLAN 1 sebagai VLAN asli di default, sebagaimana yang ditunjukkan pada pesan syslognya ini. Ini pada pesan syslog ini. Jadi meskipun kita memiliki ketidakcocokan VLAN asli antar ping, ini ya. Jadi kita ke verifikasi terang is enable on switch 2 dan switch 3. Di sini di switch 2 dan switch 3 kita coba show. Nah, ini show interface terang. Ini dapat kita lihat portnya dan modenya ini, terus ini VLAN-nya untuk port 0 gigabit 0/1. Ini VLAN on terang, sudah di terang ya. Jadi di sini VLAN terus ada port 0 gigabit 0/1 yang VLAN Load and Active Management Domain, yaitu ada 110 ini. Jadi di sini ada pertanyaan, which active VLAN are allowed to cross the terang? VLAN aktif mana yang diizinkan melewati terang? Yaitu aktif dan diizinkan ini ya, 1, 10, 20, 30, 88, dan 99. Lalu kita ke step yang selanjutnya, yaitu correct the native VLAN miss on switch 2 and switch 3. Jadi kita akan mengkonfigurasikan VLAN 99-nya dan native VLAN di interface switch 2 dan switch 3. VLAN aslinya gitu ya. Jadi di switch 2 ini kita akan masuk ke configure terminal, lalu berikan switch port mode terangnya. Masuk dulu. Untuk switch 2 yaitu interface gigabyte 0/1, terus switch port mode terang. Terus switch port terang native VLAN 99. Kemudian di switch 3 yaitu kan ini gigabit Ethernet 0/2. Jadi kita masuk ke configure terminal dulu, barusan masuk ke interface gigabit 0/2, terus switch port mode terang agar antar switch gitu. Terus switch port terang native VLAN-nya 99. Sudah. Di sini complexionnya sudah 100%. Terus kita akan show interface terang. Coba kalau di show interface terang,
So interface terang, oh iya, and so interface terang. Di sini sudah ya, berarti untuk VLAN 99 nya sudah berhasil. Di sini juga di gigabit 0/1 ya. And so interface terang. Nah ini yang tadinya belum ada VLAN 99 sekarang sudah ada, karena VLAN 99 ini itu VLAN sebagai VLAN asli untuk switch 2 dan switch 3. Langkah yang keempat ini kita sudah so interface nya, so VLAN. Coba kita so VLAN. Oke. Jadi di sini seperti ini. Sudah aktif semua dan sudah sesuai port. Awalnya sama nggak ya? Oh ini gigabit Ethernet 0/1 dan 1/2 nya sudah. Ini sisa gigabit Ethernet 0/1. Terus di sini ada pertanyaan, why is port gigabit Ethernet 0/1 on switch 2 longer assigned to VLAN 1? Oh ya, di sini kan mengapa ya port di gigabit Ethernet 0/1 pada switch 2 ini tidak lagi ditetapkan pada VLAN 1? Karena port gigabit Ethernet 0/1 ini adalah port terang, dan port terang tidak ditampilkan pada VLAN, seperti itu. Jadi kesimpulannya, setelah melakukan praktik konfigurasi terang, dapat disimpulkan bahwa terang port ini berfungsi untuk mengirimkan lalu lintas dari berbagai VLAN melalui satu koneksi antar switch, sehingga perangkat di VLAN yang sama pada switch berbeda tetap dapat saling berkomunikasi. Kita coba pada PC 1 dan PC 4 apakah bisa. Nah ini yang tadinya belum bisa ping, sekarang sudah bisa ping ya, sudah sukses karena sudah dikonfigurasi terangnya. Di sini juga komunikasi antar VLAN yang sama pada switch berbeda dapat berjalan lancar dan jaringan menjadi lebih terstruktur serta mudah dikelola. Mungkin cukup sekian untuk pada video 3.4.5. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.